Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Dinandana Devara Tagiri dengan NIM 24051204090 dari kelas TI 2024C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum dengan materi yaitu Quadient Tumbling. Dengan tools bantuan yaitu VirtualBox sebagai tools penyedia virtual machine dan juga GeoS3 untuk menggambarkan topologi jaringannya. Eh, Tujuan dari praktikum kali ini adalah supaya website yang kita buat secara lokal di virtual machine supaya bisa diakses secara real di internet. Baik, tanpa lama-lama, langsung saja dimulai. Jadi pada kesempatan kali ini atau praktikum kali ini, eh, topologi jaringan digambarkan seperti pada layar, yang dimana terdiri atas dua PC ya. Yang di sini ada satu cloud dengan nama internet, satu router, satu switch, dan PC satu dan server satu. Nah, untuk server satu tersendiri, di sini saya import secara langsung di VirtualBox. Jadi di sini diklik New, maka di sini ISO image-nya langsung diarahkan saja ke apa namanya ISO Windows 10 yang telah kita buat. Nah setelah itu maka di next saja atau di selanjutnya supaya nanti bisa memunculkan apa namanya virtual machine yang telah kita buat dari image tersebut. Nah, di sini yang saya sudah buat yaitu image Windows 10, OS Windows 10 dengan settingan, di mana settingan ini dilakukan pada saat instalasi yang tadi, yang dimana di sini base memory saya setting jadi ini secara default saja. Begitu juga dengan sistem. Dan di sini juga menambahkan VBox Guest Addition. Jadi tujuan dari VBox Guest Addition ini untuk supaya fitur drag and drop itu bisa digunakan di sini. Jadi dari PC apa dari laptop saya misalnya ada file XAMPP, saya ingin instalasi di virtual machine ini supaya hanya perlu melakukan drag and drop saja. Oke, setelah itu langkah selanjutnya seperti biasa pada praktikum-praktikum sebelumnya adalah untuk mengimport virtual machine yang telah kita buat. Jadi di sini diklik Edit Preference, lalu kita tunggu saja ini loadingnya. Masuk ke menu VirtualBox, lalu di sini klik New, maka di sini Next, lalu kita cari di sini yang tadi namanya adalah Windows 10, use as link-based VM, maka finish. Nah, selanjutnya adalah untuk edit virtual machine tersebut, yang mana template name-nya sini saya ganti menjadi S. Lalu di sini RAM-nya adalah 4 GB. Lalu di sini use as link-based VM. Selanjutnya network adapter sini saya nyoba-nyoba aja ganti jadi 5, awalnya itu adalah 2. Lalu di sini untuk type-nya kita menggunakan Intel Pro 1000, jangan gunakan yang PCIe Fast 3 supaya nanti adapternya bisa muncul di virtual machine. Lalu sini untuk kalau GNS2 to use any configured VirtualBox adapternya dicentang. Lalu klik OK, live. Maka dari itu server atau PC virtual machine dengan OS Windows 10 sudah berhasil diimport ke GNS3. Maka dari itu kita bisa menggambarkan topologi jaringan seperti ini. Maka selangkah selanjutnya topologi ini kita start aja di sini. Lalu dia akan menampilkan semua menu ini, Windows ini. Ini adalah untuk setting image dari routernya, ini PC1 dan juga server 1 dengan Windows 10. Karena di sini saya sudah buat praktikumnya, jadi di sini saya akan jelaskan secara satu persatu dari awal. Maka dari itu, pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah membuka Winbox. Winbox selalu sesuai dengan arahannya di sini. Di sini untuk skema IP address-nya disetting seperti ini di Winbox
yang sudah kita buat. Jadi di sini yang pertama adalah kita setting dulu untuk IP DHCP client. Oh ya, sebelumnya saat ini window ketika window ini berhasil di load, teman-teman pastikan untuk mengubah adapter dari router 1, ya khususnya di adapter satunya menjadi bridge adapter supaya bisa mendapat internet langsung dari PC host kita. Lalu di sini setelah itu IP DHCP client nanti teman-teman tambah aja, yang dimana interface-nya adalah Ether 1 karena pada sini eh, pada router ini interface yang mengarah ke internet adalah interface 1, Ether 1, yaitu Ether ke atas. Di sini setting saja Ether 1 lalu klik OK, dan maka dari itu akan muncul status baut. Selanjutnya adalah setting untuk IP address-nya, yang dimana IP address di sini diarahkan ke Ether 2, karena Ether 1 tadi sudah ke internet, maka Ether 2 adalah untuk ke network yang ada di bawah-bawahnya ini. Maka dari itu, kita setting IP address-nya adalah 192.168.100.1. IP network-nya dibiarkan kosong saja karena dia secara default akan mendapatkan IP ini. Lalu interface-nya kita ganti saja jadi ke Ether 2. Maka dari itu, untuk settingan di Dropbox-nya seharusnya sudah selesai. Dan juga di sini IP firewall, di sini di NAT, di sini chain-nya adalah SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1. Lalu action-nya kita ganti ke mesh curate. Maka langkah tersebut telah selesai. Jadi di sini kita setting untuk makanya IP address untuk di PC 1. Kita klik properties, internet protocol, TCP IP-nya. Di sini kita menggunakan menu use the following IP address, yaitu untuk PC 1. Di sini menggunakan IP 192.168.100.3/24 dengan default gateway-nya adalah IP address pada router 1, yaitu 192.168.100.1, dan juga preferred DNS-nya ke router 1. Maka dari itu, kita close saja. Begitu juga untuk di sini dengan PC di server dengan menggunakan OS Windows 10. Dari sini kita cari aja network, manage advanced sharing setting. Lalu kita klik sini, network and sharing center. Maka di sini kita klik sini Ethernet ini. Maka properties. Lalu kita masuk ke Internet Protocol version 4. Dan kita setting untuk IP address-nya adalah 192.168.100.2. Sorry. Sini 192.168.100. DNS-nya 101 juga sama. Oke. Maka dari itu untuk setting fundamentalnya sudah berhasil. Itu setting untuk IP address kedua PC. Dan di sini kita pastikan untuk kedua PC sudah berhasil ping ke internet. Sini sudah berhasil. Nah, sini juga sudah berhasil untuk connect ke internet. Oke, karena itu mungkin tadi ada sedikit satu langkah yang salah lakukan adalah menambahkan IP DNS. Di sini allow remote request-nya saya centang. Karena itu, langkah selanjutnya adalah untuk membuat apa namanya webnya secara lokal di kedua PC. Jadi teman-teman, misalnya di sini tadi kan kita sudah apa namanya menginstal, menambahkan VBox Guest Edition-nya ke storage di kedua masing-masing PC. Maka selanjutnya adalah di sini di local disk, maka dia harusnya sudah muncul
box guest addition ini kalau di Windows XP tinggal diklik saja. Lalu pada di sini di Windows 10 di VirtualBox guest addition-nya ini kita klik, lalu kita jalankan yang VirtualBox Edition AMD 64 ini. Biarkan proses instalasinya berjalan sampai selesai. Nanti pada akhirnya dia akan meminta uh, virtual machine kita ini untuk reboot ya. Maka dari itu kita sudah berhasil menambahkan VBox Guest Edition ke ke kedua virtual machine kita. Maka dari itu di sini untuk di Windows 10 ini dia secara defaultnya untuk drag and dropnya di disable. Jadi di sini kita setting untuk ke bidirectional. Oke, selanjutnya adalah di sini kita drag saja ini mana ya? Ini untuk ini file instalasi XAMPP-nya ke kedua virtual machine, maka install saja XAMPP-nya. Karena di sini saya sudah install, jadi di sini saya buka saja sini XAMPP-nya, dan sini dijalankan saja action-nya untuk Apache, karena Apache ini merupakan web servernya ya, jadi dijalankan saja. Ketika sudah berhasil berjalan, maka Apache-nya menjadi warna hijau background-nya. Lalu di sini kita membuat websitenya. Jadi di sini kita akses pada menu local disk XAMPP htdocs. Di sini kita cari XAMPP htdocs. Nah, di sini awalnya di indeks yang namanya PHP ini, yang type-nya adalah PHP file ini, dia secara default dia namanya index saja, tidak ada backup. Di sini kita perlu memberikan atau kita rename file ini menjadi index/backup, karena ketika kita jalankan saja, misalnya kita jalankan localhost-nya, misalnya di sini localhost 8000, nanti dia secara defaultnya diarahkan ke sini localhost xampp express.php, karena itu adalah konfigurasi dari indeksnya yang type filenya adalah php file. Maka dari itu kita perlu merename file ini, dan di sini kita edit yang indeks ini dengan type filenya adalah HTML di notepad kita. Jadi sini notepad dengan kodenya seperti ini. Yang di sini server 1 adalah untuk website utama, dan yang ke visi 1 untuk website backup. Maka setelah itu saat kita jalankan, misalnya kita jalankan localhost 80, karena itu adalah port untuk Apache-nya. Kita tunggu. Nah, di sini misalnya 192.168.100.3, maka dia diarahkan ke halaman yang sudah kita buat. Jadi sini 192.168.100.2 diarahkan ke sini. Dan di sini localhost 80 dengan port 80 juga diarahkan ke sini. Web pertama yang sudah kita buat di file tadi. Oke, sudah bisa berhasil dibuat. Maka selanjutnya adalah untuk setting Cloudflare. Jadi di sini bisa buat buka dashboard Cloudflare-nya. Jadi pastikan sudah menginstal membeli domain. Jadi di sini domainnya adalah kalau nggak salah DIC. Nah ini dicunesa.com. Jadi selanjutnya kita masuk ke menu networking, tunnels. Nah di sini di create tunnel dengan tunnel name-nya adalah tunnel /nim. Misalnya sini nim saya 012. Lalu klik tunnel karena di sini saya sudah buat. Saya cancel. Lalu dia akan menampilkan ke halaman ini.
Misalnya sini, dan ditampilkan ke sini. Oh, ini ketika sudah instalasi ya. Sebelumnya, kalau misalnya belum, dia tuh akan diminta untuk, mana dia? Sini ada kan. Nah, dia akan menampilkan ini untuk setup ke environment-nya, environment ke server. Jadi kita download aja ini Cloudflare Windows AMD 64.msi-nya ini ke PC server. Nah, di sini saya sudah download. Di sini di drag and drop saja tadi. Lalu kita jalankan installernya. Jadi dia cuma diklik, lalu dia loading sebentar, habis itu programnya sudah berhasil keinstall, tidak munculkan apa-apa. Setelah itu kita jalankan command prompt sebagai administrator dengan menjalankan komen yang telah diberikan di bawah di sini. Sini saya jalankan komen ini, maka di sini telah berhasil. Lalu ketika telah berhasil, maka dia akan muncul ke halaman ini. Nah, di sini awalnya kosong ya. Di sini kita perlu add root. Misalnya di sini add root, publish application. Nah, di sini subdomainnya adalah, saya buat apa tadi ya? Kalau nggak salah. Web 1, web 1 slash 24.0512.04.90. Begitu kalau nggak salah di ya, ini domain kelas. Dengan domainnya adalah domain kelas yang telah dibeli. Maka di sini nanti hostname menjadi ini 24.05.12.0.dcindonesia.com. Nah, service URL-nya ini kita penting sekali. Di sini karena website utama, jadi website utama itu dia diakses di server 1. Untuk service URL-nya adalah http://localhost.280. Jadi nanti sini add root saja. Di sini ada nggak kelihatan ya? Oh, ada. Nah, ini service-nya adalah http://localhost.280. Lalu di web 2 sama saja kita add root dengan namanya adalah web2/name dengan domainnya adalah tcindonesia.com dan servicenya di sini kita arahkan ke IP address dari PC 1 dengan portnya adalah 80. Maka dari itu setelah berhasil dibuat, maka website yang telah kita buat di sini di secara lokal di virtual mesin kita ini telah berhasil diakses secara real di internet. Misalnya ini kita klik saja web 1 dan web 2, maka di sini telah berhasil diakses secara real di internet. Selamat datang di web pertama. Di sini selamat datang di web webcam. Baik, demikian untuk praktikum Cloudflare Tunneling dengan menggunakan Cloudflare, GNS3, dan juga VirtualBox. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dapat kesalahan maupun kekurangan di dalam penyampaian praktikum kali ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Di akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.